Ya, shalom saudara dan sahabat. Saya senang sekali bisa kembali melayani bersama-sama saudara dalam minggu ketiga di bulan Juni. Kita sudah ada di setengah tahun dalam 2020. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa jiwa kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita menyiapkan jiwa dan pikiran kita atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bawa hati kita menyembah nama Tuhan. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Lord, I offer you my life. All I am to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. Lord, I want to walk with you. Amen. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. Yes, I will trust. I will trust in you. Mari nyanyi sama-sama. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Kami pujian kembali dengan hati yang lebih sungguh kepada Tuhan. Lord, I offer you my heart.
You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my troubles. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari angkat suaramu. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya kau ku sembah Tuhan, selamanya kami percaya padamu untuk segala rencanamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hadir dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu setia dalam setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu layaklah kau ditinggikan, dipuji dan disembah Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita teruskan puji-pujian. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Mari sahabat tepuk tangan. Sahabat, kita akan puji menyembah kita. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita pujian ini bersama-sama. Hanya Tuhan, mana yang
bersama-sama. Haleluya. Mari saya beri tepuk tangan. Walaupun saudara-sahabat sedang berada di rumah, mari kita semua hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya.
menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat kami harapkan. Engkau satu-satunya. Kau lebih dari cukup dari kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita datang melalui puji-pujian kita kepada Tuhan pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terindah pagi hari ini baik buat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama sekali lagi dan kita berdoa mohon pengurapan Tuhan buat kita sekalian. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang kami sembah, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan di dalam hidup kami, yang kami rindukan, yang kami nantikan selalu dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, pujian, penyembahan kami yang terbaik telah kami persembahkan kepadamu. Dan saat ini kami ingin Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan suaramu. Berfirmanlah Tuhan buat kami, dan kami siap menerima berkat yang terindah dari Tuhan. Perkataanmu yang menguatkan kami, mengubahkan kami, dan meneguhkan iman percaya kami. Urapanmu bagi kami semua anak-anakmu yang menerima firmanmu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur menyambut berita firman Tuhan yang penuh kuasa atas setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama pada pagi hari ini membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, shalom buat kita sekalian. Pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan yang begitu luar biasa dan indah buat kita pada pagi hari ini. Dan judul firman Tuhan yang saya sampaikan melalui teks pembacaan firman pada pagi hari ini, yaitu jangan takut, aku menyertai engkau. Aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Seolah-olah pagi hari ini kita melihat Tuhan berbicara secara pribadi buat kita masing-masing. Jangan takut, aku menyertaimu. Sebutlah nama kita masing-masing pagi hari ini. Tuhan berkata, jangan takut. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari-hari ini banyak hal telah berubah. Banyak kondisi-kondisi yang membuat orang-orang menjadi takut. Takut terhadap banyak hal. Mungkin takut bahkan terhadap masa depan. Takut terserang penyakit. Takut pergi bekerja oleh karena sudah mulai lagi bekerja. Banyak ketakutan, takut tidak bisa mendapatkan kebutuhan hidup hari-hari. Takut tentang masa depan sekolah anak-anak kita bagaimana. Takut untuk saya diterima apa tidak di perguruan tinggi. Banyak ketakutan bukan saja melanda anak-anak dalam pendidikannya. Bisa juga ketakutan-ketakutan ini datang melanda orang-orang tua. Bahkan saudara dimanapun kau berada, siapapun dan apapun keberadaanmu pagi hari ini, ketakutan bisa saja menerpa kita. Bahkan menghadapi hari-hari ini, ada orang banyak menebarkan ketakutan. Dia mengatakan jangan pergi ke sana, jangan pergi. Banyak hal yang membuat orang-orang menjadi takut. Sehingga ke gereja pun banyak orang sudah takut karena mulai lagi gereja dibuka. Masih banyak orang takut ke gereja oleh karena takut kena virus COVID-19. Tapi saya yakin ada ketakutan ini adalah manusia. Tapi jangan sampai ketakutan menguasai kita, karena bisa merampas damai sejahtera Allah di dalam hidup kita, merampas sukacita bahkan imanmu kepada Tuhan. Oleh karena ketakutan menekanmu, bahkan banyak orang mati, saudara, kena penyakit karena ketakutan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini. Bagaimana Yesaya, seorang nabi besar yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat. Bahkan Yesaya lah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat yang ada di pembuangan di Babel. Bahkan dikatakan di bangsa yang sedang ada di pembuangan, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk bernubuat di dalam kitab yang kita melihat bersama-sama. Bagaimana dari pasal 1 dikatakan sampai pasal 39 itu tentang hukuman, tentang hukuman yang ditimpakan atas bangsa yang murtad, bangsa yang jauh dari Tuhan, bangsa yang telah mendukakan hati Tuhan. Dan sebagai akibat hukumannya itu di dalam pasal 1 sampai 39. Tapi dari pasal 40 sampai 66, kalau kita melihat kitab Yesaya, bagaimana Tuhan harapan baru, ada nubuat, harapan-harapan bagi masa depan bangsa Israel, harapan untuk pemulihan, bahkan harapan tentang kedatangan Mesias yang disampaikan oleh Yesaya. Dikatakan bahkan tentang keselamatan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, satu-satunya Allah penyelamat. Bahkan nubuat Mesias yang akan datang itu adalah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya. Betapa luar biasa pengharapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa yang ada di pembuangan. Pagi hari ini pun saya percaya ayat firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama untuk mengingatkan, mendorong kita bahwa ada Tuhan yang memberikan harapan. Masa depanmu sungguh pasti, masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan, yang pasti adanya terjadi buat orang yang tetap percaya dan berani untuk melakukan kehendak Tuhan
Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan di atas kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah berulang-ulang kali memberikan sebenarnya dalam kitab ini. Kalau kita melihat bukan saja dalam kitab Yesaya, bahkan sepanjang Alkitab banyak sekali Tuhan memberikan dorongan, bahkan memberikan motivasi kepada segenap umat Tuhan agar jangan takut. Dia berkata bahkan berulang-ulang kali di kitab Yesaya ini, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, Tuhan katakan, aku menyertaimu. Hari ini apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau takut, Bapak Ibu? Kalau ada ketakutan menekanmu pagi hari ini, katakan, Tuhan, aku datang kepadamu, aku yakin engkau akan tolong saya mengangkat rasa takutku, tapi memberikan kepadaku roh keberanian, kekuatan dan percaya dan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berulang-ulang kali Tuhan menyatakan bahwa Dia menyertai kehidupan kita. Tuhan berjanji banyak sekali yang dikatakan janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji Tuhan itu layak Bapak Ibu kita percayai sepenuhnya, amin. Layak kita pegang janji Tuhan, karena yang berjanji itu adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi, dan Allah pencipta langit dan bumi dan segenap alam semesta. Dan kalau Allah yang berjanji, tidak pernah Dia mengingkari janjinya. Kalau manusia berjanji, seringkali mungkin mengingkari janji, melupakan janjinya. Tapi beda dengan Tuhan. Dalam kitab Yesaya sekali lagi, Yesaya mengungkapkan bukti-bukti bahwa Allah berjanji, bahwa janji Tuhan itu layak kita percayai sepenuhnya, amin. Layak kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, untuk kita terus berani menapaki kehidupan ini, apapun tantangannya, apapun masalahnya, seberat apapun pergumulanmu, melangkah dengan iman, percaya. Karena janji Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Janji Tuhan bahkan di dalam kitab Ibrani bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saya dan meninggalkan saudara. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Bahkan Yesaya mengungkapkan sekali lagi, jangan takut, percayalah sepenuhnya kepada janji Tuhan. Dari bukti janji Tuhan yang harus kita pegang dalam hidup kita, yang pertama dalam kitab yang kita telah baca bersama ataupun dalam kitab Yesaya ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi bahwa orang terdekat saja dalam hidup kita sewaktu-waktu dapat mengingkari janjinya. Oh, kapan saya berjanji? Saya kayaknya pernah tak ingat tuh. Banyak kali bahkan ada suami kepada istri, atau mungkin saja teman, sahabat, bahkan ada orang-orang tertentu, atau mungkin saudara sendiri pernah berjanji kepada orang tapi lupa, pura-pura gak ingat. Kalau saudara sudah pernah berjanji, aku akan belikan kamu, aku akan kasih kamu ini, kalau kamu begini, pokoknya saya akan berikan hadiah, kalau juara 1 dapat ini. Tapi dia tunggu-tunggu, anak tunggu-tunggu, kata papa juara dapat hadiah, tapi mana hadiahnya, ditanya dulu. Terus papa bilang, kayaknya papa gak pernah janji. Saya harap jemaat Tuhan tidak ada seperti itu. Tapi banyak orang, manusia di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak janjinya, sehingga banyak orang kecewa. Dan mengingatkan kita jangan berharap kepada manusia, karena kita akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang pasti Dia akan menolong kehidupan kita. Manusia bisa berubah, tapi Allah kita yang berjanji tidak pernah berubah. Dia pegang janjinya, dia tepati janjinya kepada kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah kecut hatimu. Janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah rajin dengan Aram dan anak Remalaya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 4, sekali lagi, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut, janganlah hatimu kecut. Bapak Ibu, itu gambaran, ada contoh-contoh yang begitu marah, kemarahan yang brutal dalam kepemimpinan dikatakan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Ini dikatakan
bahwa orang-orang ini dengan kejam, tetapi ini orang-orang pemimpin ataupun raja Israel. Dan dikatakan bahwa jangan takut, teguhkan hatimu terhadap kekejaman, terhadap mungkin hal-hal yang begitu berat akan menekan kehidupan kita seperti yang dialami orang-orang Israel pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan jangan takut, bahkan orang-orang kejam, keji menindas engkau, jangan takut. Tuhan mengatakan tinggallah tenang. Bapak Ibu, kita bisa tenang seperti Raja Daud bisa mengatakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, kondisi hari-hari ini mungkin banyak membuat kita tidak tenang, tapi Daud memilih hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya ketakutan itu keluar dari hidup kita, jauh dari hidup kita. Jadi menanglah terhadap ketakutan yang melanda engkau pagi hari ini, dan katakan, yes Tuhan, aku meraih kemenangan di dalam engkau. Aku berani Tuhan, karena aku pegang janjimu yang tidak pernah meninggalkanmu, meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang sedang menekan hidupmu pagi hari ini, katakan, Tuhan, aku pegang janjimu. Engkau hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Daud memegang, Daud tahu dia lari kemana ketika musuh mengejarnya, ketika masalah mengepung hidupnya, dia datang mendekat kepada Tuhan. Biarlah kita juga sebagai anak Tuhan, kita datang lebih mendekatkan diri dan lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu dilingkupi oleh ketakutan demi ketakutan. Tuhan juga di dalam firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan dari dulu Bapak Ibu, sekarang dan selamanya tidak pernah mengingkari janjinya yang saya tadi sudah sampaikan bersama-sama. Di dalam Yesaya pasal 10 ayat 24 mengatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Mengingatkan mereka tindakan-tindakan orang Mesir sekeji apapun. Bahkan sekarang Asyur yang coba begitu keras menekan hidup mereka, menyiksa mereka, menghukum mereka, memporak-porandakan mereka di Yerusalem. Tapi saya boleh berkata pagi hari ini bahwa Tuhan meneguhkan di tengah kondisi seperti ini, sebagaimana Tuhan telah menolong orang-orang Israel keluar dari penindasan di Mesir yang begitu menekan, memperbudak, dan membuat mereka luar biasa menderita. Tuhan sanggup juga menolong kehidupan bangsa Israel. Dan juga pada zaman di mana Yesaya pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan ini, nubuat firman Tuhan ini, bahkan kepada kita sekalian pagi hari ini, jangan takut. Tuhan mengatakan sekali lagi kepada kita semua anak-anaknya. Bapak Ibu, bahkan dalam Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekali lagi janji Tuhan mengingatkan kepada kita, yang pertama bagian yang kita baca dari teks tadi, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya buat kita sekalian anak-anaknya. Yang kedua, kita melihat firman Tuhan untuk meneguhkan hati kita pagi ini supaya tidak takut. Tuhan memiliki kesanggupan lebih dari cukup untuk menolong saya, untuk menolong saudara. Katakan kiri kananmu, menolong saya dan menolong engkau. Di tempat saudara beribadah, dimanapun saudara berada saat pagi hari ini, katakan kepada orang-orang di sekitarmu, jangan takut. Tuhan memiliki kemampuan, kesanggupan lebih dari cukup untuk menolong kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Ini yang dilihat oleh bangsa Israel. Ini yang diperdengarkan, nubuat ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk penyelamatan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan oleh Yesaya pada waktu itu, bahwa Tuhan Mesias akan datang, penyelamat. Harapan baru datang kepada bangsa ini di tempat pembuangan. Saudara yang terkasih, bahwa akan datang
pemulihan atas bangsa ini. Akan ada masa depan bagi bangsa ini. Bapak Ibu, akan ada masa depan yang indah juga buat kita sekalian. Keluar dari kondisi yang mengurung kita, menekan kita hari-hari ini. Song-song di depan sana ada Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan, yang sanggup memberikan harapan, yang sanggup menjamin masa depan dalam hidup kita. Dikatakan di sini, firman Tuhan sekali lagi, Dia memiliki kesanggupan lebih dari cukup untuk menolong kita, anak-anaknya. Dalam Yesaya 35 ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahku akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, bahwa Tuhan sendiri yang akan datang untuk membela, untuk memberikan pembalasan kepada orang-orang yang brutal, menekan, bahkan mengancam kehidupan mereka pada zaman itu. Dan juga kepada kita sekalian pagi hari ini. Pembalasan, biarlah Tuhan pembelaan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Biarlah pembelaan Tuhan akan dinyatakan sebagaimana Tuhan nyatakan pembelaannya, pemulihannya atas bangsa Israel. Demikian juga Tuhan menyatakan keselamatan, pemulihan, bahkan pembelaannya bagi kita yang percaya dan tetap menantikan dan memegang janji Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Bukankah kita sering menyanyikan lagu itu bersama-sama? Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Tuhan sanggup menolong kita. Apa penderitaan Bapak Ibu pagi hari ini? Apa yang menekanmu? Luka seberat apapun, Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Karena Tuhan memiliki kuasa lebih dari cukup untuk menolong setiap anak-anaknya berseru kepadanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Janji Tuhan Bapak Ibu untuk memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, jangan ragu Bapak Ibu. Tuhan meneguhkan bangsa Israel. Tuhan meneguhkan kita, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia memberikan kemenangan bagi saya. Dia memberikan kemenangan buat engkau Bapak Ibu. Dan katakan, Tuhan terima kasih buat janjimu saya pegang hari ini. Bahwa engkau akan memberikan kemenangan karena engkau menopangku dengan tangan kananmu yang menopang hidupku. Tidak ada keraguan dalam hati kita. Saya harapkan pagi hari ini, peganglah, pandanglah Tuhan yang sedang mengulurkan tangannya buat engkau. Bukankah juga Tuhan berfirman, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Matius ini mengingatkan kepada kita juga baik yang ada dalam kitab Yesaya, bahwa Dia mengatakan marilah, karena Dia sanggup, Dia rindu untuk menolong dan memulihkan kepada kita semua anak-anaknya. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebab aku ini di dalam Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan berkata, akulah yang menolong engkau. Bukan siapa-siapa di dunia ini yang bisa kita harapkan dan membuat kita kecewa. Tidak ada apapun yang bisa menjamin kehidupan kita tenang di dunia ini Bapak Ibu. Hanya dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kita damai dan sukacita dan kemenangan di tengah-tengah apapun yang sedang kita hadapi, badai, persoalan, masalah apapun yang sedang menekan kehidupanmu. Firman Tuhan mengingatkan kembali, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kalau ada perkataan ini datang kepada kita, aku akan menolongmu, jangan takut. Rasanya kita tenang Bapak Ibu. Apalagi yang berkata ini adalah Tuhan, pemilik hidupmu yang menyelamatkanmu, yang berkata tidak sekali-kali pun meninggalkan kita.
Pegang janji Tuhan ini, bahwa Dia berkata, Dia akan menolong kita. Dia selalu hadir untuk menolong kita. Dan yang terakhir selanjutnya adalah Tuhan memiliki kasih yang melebihi siapapun. Kasih Tuhan melebihi kasih siapapun di dunia ini. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sudah memberikan sesuatu, bukan karena kita ini hebat. Kita diselamatkan bukan karena kita mencari, tapi Allah lah yang mencarimu, Allah lah yang mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kasihnya tiada batas, kasih manusia terbatas. Saudara, bahkan kita seringkali mengasihi, bahkan beri peringatan demi peringatan. 1, 2, 3. Kalau orang itu terus begitu, tidak ada kan kasih lagi. Kita menjadi tawar, kita tidak lagi mengungkapkan kebaikan dan kasih. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan berulang-ulang kali kita bahkan tidak setia, tapi Dia tetap setia mengasihimu. Dia tetap setia mengasihi saya. Itulah Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memandang kita, memandang engkau, memandang saya sangat berharga di matanya. Tuhan memandang kita sebagai milik kepunyaannya yang berharga, yang Dia telah selamatkan dengan darahnya. Dia telah menebus kehidupanmu, dan Dia berkata, kau berharga di matanya. Saya berharga di mata Tuhan. Kalau saya berharga di mata Tuhan, kau berharga di mata Tuhan. Hargai dirimu sendiri, Bapak Ibu. Hargai dirimu dan gunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43:1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Haleluya, kita ini kepunyaan Allah. Bahkan Bapak Ibu, Dia tahu nama saya, Dia tahu namamu. Dia memanggil engkau dengan namamu. Kadang-kadang kita manggil nama orang aja sering lupa ya. Sering lupa ini namanya siapa ya. Mau panggil nama anak nomor 1, kadang kepanggilnya nama anak nomor 2. Sering lupa bahkan itu namanya siapa, seringkali kita lupa. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak pernah lupa, bahkan Dia memanggil engkau dengan namamu sendiri. Dia tahu betapa keberadaan hidupmu, karena Dia telah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa buat saya. Dia telah menebus saya, Dia telah menebus engkau, dan Dia berkata engkau berharga di mata Tuhan. Allah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Dia berkata kepada bangsa Israel demikian. Dia berkata kepada kita, Tuhan telah menebus bangsa itu dan memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Dan kembali mereka dari tempat pembuangan, dan mereka mengalami luar biasa pembentukan dan didikan Tuhan, dan mereka kembali dengan setia dan kembali bertobat kepada Tuhan. Biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak hal menekan hidupmu, tapi percayalah janji Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43 ayat yang keempat. Tuhan sekali lagi mengatakan, engkau berharga di matanya. Saya berharga di mata Tuhan. Engkau berharga dan mulia. Tuhan telah menjadikan hidup kita yang tadinya tercemar menjadi mulia di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, ingatlah pesan Tuhan pagi hari ini. Tuhan memiliki kasih yang melebihi kasih siapapun. Di dunia ini tidak ada kita temukan kasih seperti kasih Tuhan yang telah memberikan segalanya, bahkan berkorban menebus kehidupan kita. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah pada pagi hari ini pesan Tuhan dari kitab Yesaya yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang bagian pertama. Dan kita memegang janji Tuhan. Tuhan memiliki kesanggupan lebih dari cukup dari yang engkau perlukan. Dia sanggup menolong apapun pergumulanmu. Dia sanggup menolong kita. Dan yang terakhir, bahwa kita diingatkan pagi hari ini, Tuhan memiliki kasih yang melebihi siapapun. Sehingga kita boleh berkata pagi hari ini, Tuhan, aku sangat merindukan engkau untuk menolongku, untuk menjamah hidupku, memulihkan hatiku, memulihkan hidupku pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima.
Mari buka hatimu, buka hidupmu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini saya. Jamah saya, pulihkan saya Tuhan. Kalau ada ketakutan menekan saya pagi hari ini, menekan Kau Bapak Ibu, dimanapun Kau berada, percayalah kepada janji Tuhan. Dia sanggup menolongmu, Dia menopang engkau dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, perkataanmu yang hidup. Biarlah mereka diteguhkan, diberkati, dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan saat mereka menerima firman-Mu pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan Yesus baharuilah setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sungguh bersyukur oleh karena Tuhan telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saat ini marilah kita akan mengakhiri ibadah yang baik dan penuh berkat Tuhan ini dengan penuh syukur, dan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai langkah iman kita, keyakinan kita bahwa pertolongan Tuhan terjadi buat kita pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Yesus
kehidupan ini. Dimanapun kami ada, ketika kami terima firman-Mu, kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Sebab kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini, yang meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu kepada kami pagi hari ini, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memegang kami dengan tangan-Mu yang penuh kemenangan Tuhan. Membawa kehidupan kami dalam kemenangan, lepas kemenangan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di penghujung ibadah ini, kami boleh bersuka cita menikmati sukacita Tuhan, hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau teruskan karya-karya-Mu, lawatan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga datang membawa pertama-tama hidup kami. Bila Tuhan, Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jamah mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan semua saudara-saudara kami yang telah sedang menerima firman ini, Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau berjanji akan menyembuhkan, memulihkan, Engkau meneguhkan, Engkau sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan dan berikan keberanian percaya di hati mereka, kekuatan untuk percaya kepada janji Tuhan. Sehingga pagi hari ini mereka menerima janji Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya Tuhan, Engkau telah menolong kami semua. Dan saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, berdoa, Bapa yang baik, kami ada di bawah dalam masa new normal, dalam kebiasaan yang baru, di mana kami sedang masuk kepada hal-hal yang sudah kembali berubah Tuhan, kepada situasi yang berbeda, dari keadaan yang begitu mencekam, dibatasi segala sesuatu. Dan sekarang kami masuk kepada new normal, kebiasaan baru ini. Tuhan, ini tahap di mana kami sungguh bergantung kembali kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, bangsa kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih Tuhan dalam masa pemulihan ini, biarlah Tuhan bekerja dengan lebih luar biasa lagi. Jamah lawatlah bangsa kami, Tuhan, sehingga ada kepatuhan yang terus kami perhatikan sebagai warga negara Indonesia, sehingga bangsa ini akan ditolong oleh Tuhan, sehingga virus ini Tuhan sungguh-sungguh berhenti penyebarannya. Tidak ada lagi orang-orang yang jatuh terkena virus corona ini, tapi ada pertolongan Tuhan. Ada orang-orang takut terhadap masa di mana kondisi ke dalam new normal ini, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan ada pemulihan, ada janji Tuhan yang kami pegang dalam hidup kami. Dan tolonglah sehingga kami tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dimanapun kami berada. Tuhan, kemanapun kami pergi, kami tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan menolong kami dalam mendisiplin, menjaga seperti protokol kesehatan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami selalu anak-anak-Mu sehat, diberikan hikmat oleh Tuhan menata kehidupan kami di new normal ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersama-sama saat ini buat anak-anak kami Tuhan yang akan memasuki pendidikan kembali. Tuhan, berikanlah semangat dalam hidup mereka, sehingga bayi yang masuk ke dalam pendidikan kembali, Tuhan tolong ada semangat, ada sukacita yang naik kelas. Tuhan tolong mereka, ada kegemaran, ada sukacita untuk mereka melanjutkan pendidikannya. Dan anak-anak kami yang masuk ke jenjang pendidikan, masuk SD, masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan mereka tes secara online dan sedang mempersiapkan diri. Ada yang juga akan mempersiapkan diri mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Dan yang sudah mengikuti tes dalam penantian menunggu jawaban, kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong dalam penantian ini. Teguhkanlah setiap hati anak-anak kami, sehingga mereka tetap percaya bahwa masa depan yang penuh harapan itu ada buat mereka. Bersama dengan Tuhan mereka tidak perlu takut, karena Tuhan akan tolong anak-anak kami dalam pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Bapak, hamba berdoa juga, berkatilah para orang-orang tua, sehingga mereka tidak takut, khawatir, tapi ada kecukupan yang Tuhan sediakan, di mana para keluarga-keluarga mulai bekerja,
Tuhan supaya pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil. Mereka kembali harus mulai bekerja ke kantor, usaha yang dibuka. Tuhan pulihkan dalam pekerjaan mereka, dalam dunia usaha mereka. Tuhan buat kembali maju usaha-usaha mereka. Lebih daripada yang bisa mereka harapkan. Tuhan, kemampuan-Mu lebih dari cukup untuk kami harapkan menolong setiap anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak takut bahwa Tuhan menyediakan apa yang diperlukan buat pendidikan anak-anak kami, buat kebutuhan hari-hari di rumah tangga. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan kami pribadi-pribadi, keluarga, dan usaha pekerjaan, apapun profesi anak-anak-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan, biarlah Tuhan berkati pemerintahan kami Indonesia. Sekali lagi, berkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dalam kepemimpinan setiap pejabat-pejabat yang ada, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun. Tuhan anugerahkan hikmat, sehingga negara ini akan mengalami kebangkitan. Negara kami ini akan maju kembali, dilawan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa yang penuh kemenangan, berkemenangan atas virus yang sedang melanda dan menakutkan beberapa waktu ini. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya kami mengatakan dengan iman bahwa Tuhan ada membawa pemulihan terjadi dan sedang Allah kerjakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami kepadamu. Kami berkati bangsa ini, kami perkatakan dengan iman bahwa Allah mengasihi bangsa kami Indonesia dan Allah menyatakan kasih-Nya secara lebih luar biasa lagi. Terpuji nama-Mu saat ini ya Bapa yang baik. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan ketika kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau sekali lagi mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk terima berkat yang dari Tuhan atas seluruh kehidupan kami memasuki seminggu ke depan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu lah, angkat dan arahkanlah hatimu sekali lagi kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dicurahkan baru dan berlimpah-limpah setiap saat dalam kehidupanmu. Terimalah kasih Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan engkau. Dia selalu hadir menolongmu setiap kali engkau berseru kepadanya. Terimalah hikmat kuasa dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus yang selalu memampukan hidupmu lebih daripada pemenang, mentaati Tuhan, melakukan kehendak-Nya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua umat-Nya yang tetap percaya kepadanya. Semua kami yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Through you, I can do